Ah, sekarang ini ya, buka media sosial itu bukan lagi soal lihat postingan temen, keluarga, sahabat, tapi lihat poster open recruitment. Buka grup angkatan, isinya info lomba, info loker, part time, full time, magang. Buka LinkedIn juga isinya orang-orang yang baru keterima apapun, terima volunteer, juara, apapun. It is good for them. Tapi sebagai mahasiswa, kita sekarang hidup di era di mana informasi bukan lagi kurang, tapi terlalu banyak sampai mungkin bikin kita mual. Fenomena ini namanya paradox of choice. Paradoks pilihan. Saking banyaknya pilihan yang kita punya, kita malah jadi bingung mau pilih yang mana. Ujung-ujungnya, mungkin kita bakal ngerasa capek duluan sebelum mulai. Kita bisa aja ngerasa ketinggalan. Cuma karena kita nggak bisa ngikut semua hal yang lewat di timeline. Gue Rian, dan gue tahu rasanya jadi mahasiswa yang ngerasa harus ada di mana-mana, harus milih semuanya, cuma buat ngerasa masa depan kita bisa aman. Gue pernah ada di posisi itu. Gue ngerasa kalau nggak ikut semuanya, nggak ikut kepanitiaan kampus, gue mungkin bisa jadi kurang pergaulan. Kalau gue nggak ikut lomba, gue mungkin nggak jago atau inkompeten, nggak bisa bersaing di dunia kerja nanti. Dan kalau gue nggak masuk organisasi yang bergengsi, masa depan gue bakal suram. Kita sering kali ngerasa kalau kesibukan itu sama dengan produktivitas. Padahal nyatanya beda. Kesibukan yang nggak punya strategi, jatuhnya cuma cara kita buat nutupin rasa takut. Cuma coping kalau kata orang psikologi mah. Karena kita nggak tahu sebenarnya kita ini butuhnya apa. Kita males buat ungkap diri kita sendiri, buat tanya ke diri kita sendiri. Kegiatan ini sebenarnya nambah kapasitas kita atau justru mempersempit waktu kita tanpa makna. Di video ini gue mau ngajak lo buat stop sejenak dari kegilaan ini dan mulai lihat apa yang sebenarnya lo butuhin buat tumbuh ke depannya. Masalah utama dari lelahnya mengambil keputusan atau decision fatigue adalah ketika kita nganggep semua kegiatan itu nilainya sama. Padahal dinamikanya beda banget, bisa beda-beda. Ikut organisasi itu kayak lari maraton misalnya. Kita mungkin di sana awalnya jadi staff, terus jadi staff ahli, lalu mungkin jadi kepala departemen atau wakil kepala departemen. Sedangkan kalau lomba itu kayak ujian kenaikan tingkat, kita mengejar sesuatu, kita mengejar kelulusan gitu. Sedangkan volunteer itu ya kayak perjalanan spiritual, tujuannya lebih ke kepuasan diri sendiri. Lu nggak bisa ngambil semuanya dalam satu semester tanpa bikin mental lu berantakan. Mungkin ada orang yang bisa, tapi ingat survivorship bias bukan berarti ketika ada orang yang bisa, lu pasti bisa. Percaya diri itu boleh, tapi tetap sadar diri itu juga nggak buruk kok. Jangan biarkan poster-poster yang muncul di Instagram itu yang nentuin jadwal hidup lo. Jadilah fleksibel, yang mana berarti lu tahu kapan harus menyerap kesempatan dan kapan harus bilang enggak demi jaga kestabilan diri lu sendiri. Jangan sampai yang harusnya jadi prioritas utama malah ditinggalin. Coba yuk kita bedah bedanya antara pilihan-pilihan ini tuh apa. Kalau organisasi itu umumnya komitmen jangka panjang, biasanya 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa semester. Dinamikanya bisa naik turun karena kita bakal berurusan sama orang yang itu aja dalam waktu lama. Lo bakal belajar soal budaya organisasi, mungkin sedikit-sedikit tentang politik internal, dinamika sosial, sampai manajemen konflik yang beneran mendalam. Di sini juga integritas lo dan resiliensi lo diuji. Kalau lo mau belajar jadi pemimpin yang beneran megang tongkat estafet, boleh nih masuk organisasi. Yang kedua, kepanitiaan. Ini sifatnya proyek ya. Biasanya mungkin sebulan, 3 bulan, atau mungkin beberapa bulan aja gitu. Dinamikanya mungkin cukup cepat. Mungkin ini akan menyita sebagian waktu kuliah, waktu belajar, waktu main. Tapi di sini lu jadi belajar networking lintas jurusan dan belajar kerja di bawah tekanan deadline. Ini cocok buat lo yang mau ngasah skill komunikasi dan eksekusi yang teknis tanpa harus terikat komitmen yang lama seperti organisasi. Yang ketiga pilihannya adalah lomba, baik akademik maupun non-akademik. Ini bisa jadi tempat buat lo dapat validasi eksternal atas skill lo, kemampuan lo. Contohnya mungkin yang cukup populer itu lomba business plan atau lomba innovation. Atau mungkin bisa aja nulis paper gitu. Mungkin kelulusan paper itu untuk diterbitkan di jurnal bisa jadi menimbulkan kepuasan yang serupa juga dengan lomba.
Ini bisa ningkatin bagaimana lu berjuang mencapai sesuatu. Dan bisa aja ini berguna untuk dunia profesional. Kalau lomba yang di bidang non-akademik, itu juga nggak apa-apa juga. Karena bisa jadi itu jadi salah satu cara lu untuk jaga sisi kemanusiaan. Otentisitas. Yang keempat, volunteering atau volunteerism sekarang. Volunteer sambil jalan-jalan. Ini soal melatih empati. Lu keluar dari zona nyaman dan lihat masalah sosial secara langsung. Syukur-syukur bisa sambil jalan-jalan gratis. Ini bisa ngebentuk perspektif kita dari sudut pandang yang lebih besar secara sistem dalam melihat manusia dan sekitarnya. Buat teman-teman yang sama-sama di UGM mungkin ngerasain ya gimana kuliah kerja nyata atau KKN itu bisa ngebentuk diri kita juga gitu. Belajar banyak hal di sana, terjun langsung ke wilayah-wilayah yang bisa jadi tempat belajar juga buat kita. Terus gimana cara milihnya di tengah ribuan opsi? Caranya adalah dengan nentuin goal atau tujuan jangka pendek. Kalau semester ini lo ngerasa butuh ngerapiin cara mimpin orang, ambil satu organisasi yang memang punya kultur sehat. Atau bisa aja bangun organisasi lo sendiri. Kalau lo cuma butuh nambah kenalan dan dapat nambah pengalaman lapangan yang cepat, ambil satu atau dua kepanitiaan mungkin dalam satu semester. Jangan serakah. Pilih maksimal 2 kegiatan dalam satu waktu yang dinamikanya beda. Jadi bisa memperkaya diri lo. Misalnya satu organisasi buat kedalaman skill dan satu lomba buat tes kapasitas lo. Karena lo harus ingat setiap iya yang lo ucapin buat satu tawaran, berarti lo lagi ngucapin enggak buat waktu istirahat lo. Atau mungkin kesempatan lain. Kuasa atas waktu lo itu ada di tangan lo. Bukan cuma jempol lo yang terus scroll tanpa henti, ngetik, iya gue mau ambil gitu. Gue ikut deh, gas. Jangan sampai lu nggak sadar udah tiba-tiba banyak beban di pundak. Gue mau lu sadar kalau nggak ada satupun kegiatan yang wajib lu ikutin buat sukses. Sukses itu bukan soal seberapa banyak nama organisasi di CV lo, tapi seberapa jauh lu kenal diri sendiri dan seberapa baik lu meninggalkan kesan di jejak yang lu tinggalkan baik di organisasi, volunteering, kepanitiaan, atau apapun itu. Jangan takut dibilang kuper karena lo milih buat fokus di satu hal yang emang bener-bener lo suka. Lebih baik lo jadi ahli di satu bidang lewat satu organisasi daripada ada di 5 kepanitiaan tapi cuma numpang nama doang, gak tahu apa-apa soal visi besarnya, gak tahu apa dampak yang lo buat di sana. Fokus bangun pondasi buat berfungsi sebagai manusia dulu. Pikirin apa yang penting buat lo sekarang. Dan biarin sisanya lewat gitu aja di timeline. Lo gak harus peduli dengan semua postingan yang ada di timeline kok. Gua Rian, video ini bukan buat bikin lo makin pusing, tapi buat ngasih lo izin untuk berhenti ngerasa kurang. Mulai semester ini mungkin, atau mungkin bulan ini. Coba pilih satu kegiatan aja yang emang sejalan sama nilai yang lo percaya. Kalau lo masih bingung cara ngefilter opsinya, gue bantu resource yang mungkin bisa lo pakai di link deskripsi. Pakai itu buat bantu lo untuk bilang enggak pada hal-hal yang emang cuma bakal ngabisin energi lo. Jangan sampai lu menyimpan kekalutan lu sendirian. Tulis atau mungkin diskusiin sama orang yang memang udah punya pengalaman atau orang yang memang dekat dengan lu, yang lu percaya. Gua Rian pamit undur diri. Stay elastic and keep learning. Sampai jumpa minggu depan.